Ini Mami membuat martabak kari daging sapi. Crunchy ya, terdengar suaranya kan. Sekarang Mami mau coba gimana hasil Mami masak martabak kari daging sapi ini. Yuk, makan yuk. Sekarang Mami mau kletus pakai cabai rawit. Nih pakai cuko. Sekarang Mami makan pakai yang cuko. Dapur Mami Neni. Yuk, masak yuk. Halo teman-teman dapur Mami Neni. Hari ini Mami kepingin membuat martabak kari Jepang pedas pakai daging sapi. Ini dagingnya Mami pakai daging khas dalam, Mami cincang dulu ya. Dan ini bahan-bahannya simple banget. Nanti Mami jelasin ya detailnya. Nah, ini dia yang pasti Mami pakai kari Jepang sasa yang pedas. Ada juga yang original tidak pedas, tergantung teman-teman ya mau bikin yang mana. Ini praktis banget pakai sasa kari Jepang ini ya. Nah, setelah itu ini Mami akan cairkan dengan air yang panas. Nanti kari Jepang ini akan larut sendiri. Yang pasti juga Mami pakai itu apa namanya, kulit lumpia. Mami nggak bikin, beli aja di pasar. Sekarang banyak kok teman-teman dijual di pasar gitu ya. Nah, itu dia. Nah, terus Mami nih sebelum bikin ini, daging sapinya Mami sudah tumis dulu dengan apa? Bawang bombay, bawang putih. Dan Mami nanti terakhir kasih daun bawang. Nah, udah nggak dikasihin apa-apa, cuma Mami kasih garam sedikit. Udah nggak pakai apa-apa lagi karena nanti dari si kari Jepang sasanya itu udah enak, udah tasty banget ya. Oke, ini dia hasil Mami numis si daging sapinya. Kenapa Mami tumis? Karena nanti Mami bikin nggak semuanya. Mami hanya bikin sebagian yang Mami mau makan sama keluarga. Setelah itu Mami simpen sisanya. Jadi tinggal kalau mau bikin lagi tinggal digoreng gitu. Nah, ini dia Mami pakai telur. Telurnya sebanyak 4 butir. Nanti Mami aduk sampai rata. Setelah itu Mami nanti akan masukkan si kari Jepang yang sudah larut dengan air panas ya. Oke, ikutin bikinnya. Gampang, simple, nggak pakai ribet. Mami buat apa martabak kari Jepang ini karena Mami tuh kan belajar sama Chef Igo waktu di cooking class di dapur Sasa. Tapi waktu itu Mami diajarinnya bukan daging sapi tapi daging ayam. Ya udah, Mami udah belajar, udah dapat ilmu, akan sia-sia kalau Mami nggak praktek, bener nggak? Jadi hari ini Mami praktek langsung masak martabak kari Jepang pedas daging sapi. Ikutin terus cara masaknya. Ini gampang. Ini Mami mau panasin dulu minyak gorengnya. Nah, ini Mami mau kasih contoh teman-teman dua pilihan bikin martabaknya. Yang pertama, ini minyaknya sedikit aja. Ini yang Mami diajarin di dapur Sasa gitu ya. Jadi ini taruh kulit lumpianya seperti ini, dua ya, dirapetin gitu. Terus kita masukin ini daging sapinya, terus kita lipet. Nah, waktu ngelipet ini butuh kesabaran teman-teman semuanya gitu ya. Kalau salah-salah sedikit nggak apa-apa. Namanya juga masak gitu ya, nggak ada yang sempurna. Sama seperti hidup kita, di kehidupan kita tidak ada yang sempurna gitu. Karena yang sempurna cuma Tuhan doang, Cia, benar nggak? Mantap. Kalau kita mau menjadi sempurna, kita akan jadi stres, betul nggak? That's right. Jadi apalagi kalau teman-teman yang lagi mau belajar masak, mulai belajar masak, kagak apa-apa, keasinan nggak apa-apa, kurang garam nggak apa-apa, namanya juga belajar. Nanti tambah lama tambah pinter masaknya gitu. Mami aja masih belajar, setiap hari belajar terus. Makanya Mami belajar di dapur Sasa waktu itu. Nah, ini dia, kita balik deh nih, kita kembali lagi ke martabak ya. Ini Mami udah balik. Nah, itu minyaknya sedikit aja gitu, jadi tidak deep fried gitu ya. Ini dibalik-balik sebentar-sebentar, dilihat-lihat apakah sudah matang, warnanya sudah kuning kecoklatan gitu ya. Ini dia, kita goreng dengan minyak goreng yang sedikit. Oke nih, udah matang nih, tuh lihat kuningnya ya. Kuningnya udah mulai cakep, mulai matang gitu ya, mulai oke. Ya udah, kita Mami angkat deh sini si martabak kari Jepang pedas daging sapinya. Nah, setelah itu, nanti setelah ini Mami akan ajarin, sharing lah sama teman-teman Mami
goreng dengan api lagi, dengan minyak yang banyak, jadi deep fried gitu ya. Nah, jadi mami ininya di sini dulu gitu ya, sama dua dilapis gitu ya, terus masukin isiannya, bisa daging sapi, bisa daging ayam atau kambing, terserah teman-teman ya, sesuai selera gitu. Udah, nah setelah itu kita setelah apinya panas cemplungin, nah gitu ya, bikin terus sampai sesuai jumlah yang kalian mau goreng gitu ya. Kalau mami suruh pilih yang cara yang pertama atau cara yang kedua, mami suka cara yang kedua karena bisa langsung banyak gorengnya gitu ya gitu. Jadi teman-teman bisa nih coba buat di rumah. Kalau ada anak-anak yang tidak suka pedas, udah pakai kari Jepang yang tidak pedas, yang original. Tapi sebenarnya mami kari Jepang yang pedas ini juga nggak terlalu pedas banget sih gitu ya. Jadi biarpun anak-anak masih bisa kok makan gitu dengan yang pedas ya, kari yang rasa pedasnya gitu. Oke, lanjut kita menggoreng sampai dia semuanya kuning kecoklatan. Teman-teman jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share. Thank you teman-teman semuanya. Nah ini dia sudah matang martabaknya mami. Kita angkat dan setelah itu mami akan cobain hasil karya mami di dapur mami hari ini, yaitu martabak kari Jepang pedas daging sapi. Oke, kita angkat dulu. Ini sudah bagus, coklatnya sudah matang. Wes rampung mami gorengnya, dan ini mami akan makan. Mami kletus pakai cabai rawit dan cukonya. Cuko ini yang biasa kita makan buat itu loh, apa namanya, empek-empek. Nah ini mami ada sisanya nih, mami simpen di kulkas. Jadi kalau mau goreng baru nanti mami goreng lagi. Oke, sekarang mami mau coba hasilnya. Tuh garing banget, ini memanggil-manggil untuk mami coba. Rasanya gimana? Aduh, mami udah pengen mencoba martabak buatan mami ini. Yuk, makan yuk. Sekarang mami mau makan pakai ini, cabai rawit. Mami kletus pakai cabai rawit. Tambah lagi cabai rawitnya, enak. Makan pakai cabai rawit. Enak, mantap. Enak. Pedas-pedas enak. Gurih. Dagingnya kerasa, karinya kerasa. Mantap. Nih pakai cuko. Sekarang Mai makan pakai yang cuko. Kalian tinggal pilih mau pakai cuko atau kletus pakai cabai rawit aja. Kalau mami lebih suka pakai cabai rawit aja.